warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa, NPK 290179007674, NIM 20250631300186, bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 5 fase C, materi meneladani perilaku Pancasila di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, seperti biasa kita itu harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Siapa ketua kelasnya? Ayo, silakan bikin doa bersama seperti biasa. Yuk berdoa. Berdoa ini apa kiranya manfaatnya? Kira-kira manfaat dari berdoa itu apa? Oke. Terus selain itu juga kita membaca doa sebelum belajar itu juga termasuk pengamalan dari sila Pancasila. Khususnya sila berapa? Pertama. Oke, sila pertama, betul sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Adikatus Zahra. Amina Soleha. Aprilia Khairani. Asyifatul Jannah. Azmi Syakira Az-Zahra. Bella. Febiola. Durata Aini. Hafizatul Hatifah. Hosiatun Hasanah. Kenapa suaranya? Keselak. Hilman Nafi'ah. Indah. Naila Zura. Najila. Oh, sudah ada semangat sekali ini Najila. Siti Nur Khalifah. Yumna. Berarti hari ini hadir semua ya? Berarti hari ini hadir semua ya? Semua bagus. Ya. Biar kita semakin semangat. Coba dulu Ibu lihat kondisi tulangnya ini seperti apa, udah bersih apa belum. Coba berdiri semuanya, lihat kondisi gerakannya. Oke. Berdiri semua ya. Silakan duduk kembali. Agar lebih semangat lagi, coba Ibu tanya lagi kabarnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik.
atau dasar negara. Yang lain mungkin ada? Pedoman dalam bernegara. Terus ada yang lain? Jadi Pancasila itu selain sebagai dasar negara, juga sebagai pedoman hidup dalam bernegara. Oke, lanjut sekarang kita ya. Berarti itu sedikit refleksi ataupun absensi dari Ibu sebelum lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk coba dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita itu mengidentifikasi contoh perilaku sesuai sila-sila Pancasila, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Yang kedua tujuannya menunjukkan sikap gotong royong. Tujuan pembelajaran yang ketiga yakni membuat produk sederhana seperti halnya poster, karya tulis, video pendek, pokoknya tentang perilaku yang mana perilaku tersebut sesuai dengan Pancasila. Lambang negara. Ini termasuk lambang negara yang dilambangkan dengan Garuda. Sudah semua kan? Bahwasanya di sini di perisai burung Garuda itu ada simbol-simbolnya. Yakni yang pertama disimbolkan bintang di sila berapa? Yang kedua? Yang kedua kan? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, dari kelima sila ini menerapkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Ada yang ingin dipertanyakan kiranya? Sudah dipahami ya? Paham semua? Oke, kayaknya kalian sudah agak mengantuk, agak gimana gitu ya. Kita itu dulu, biar semangat. Tepuk semangat. Benar-benar semangat ya? Coba ibu tanya, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Baik. Siap. Meneladani perilaku Pancasila itu berarti menjadi pribadi yang beriman, menjadi pribadi berakhlak mulia, peduli sesama, menjunjung persatuan
juga berjuang untuk keadilan sosial. Ya, oke, kita lanjut ke berikutnya. Bagi kelompok ya. Bagian kelompok. Ingat ya, kita ada berapa siswa ini? 18 siswa? Ya, jadi 3 kelompok yuk. Sesuai dengan kemarin kita itu. 3 kelompok ini masing ya. Ayo. Siti, Ilma, Indah, Sila, Naila, Bella ya. Ayo. Terus kelompok yang usia ini Tete. Yang membuat kelompok pendek, kita pendek. Ya. Siap? Yuk. Yang terakhir kelompok yang paling bisa menyimak ya. Menyimak kelompok yang di depan. Oke. Yang lain. Kelas kita pada sampah ya, sayang sekali. Kalau sayang sekali kalau tidak sayang sekali kalau dibiarin jadi kelihatan kotor. Siti. Bagaimana kalau kita gotong royong bersama membersihkan kelas? Andi. Setuju. Kalau kita tidak bersama-sama, kita cepat selesai. Budi. Kalau begitu saya akan menyapu. Siti. Saya mau memungut sampah plastik dan memasukkannya ke tempat sampah. Kami bisa membantu menata bangku dan kursi supaya lebih rapi. Mau Andi, jendela. Aku akan membawa jendela. Semua anak bekerja bersama dalam beberapa makanan yang telah menjadi bersih. Siti. Wah, sekarang kita jadi lebih indah kali. Benar kalau bersama-sama kita menyenangkan. Membuat pekerjaan bukan ringan. Budi. Ayo kita biasakan gotong royong bukan hanya kelas, tapi juga lingkungan sekolah dan rumah kita. Semua anak-anak bersama hidup gotong royong. Sudah? Hati-hati dulu untuk kelompok. Indahnya Pancasila. Pancasila dasar negara, pedoman hidup bangsa kita. Nilai luhur penuh makna, mari kita amalkan bersama. Sila pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Beribadah dengan penuh cinta, saling menghormati sesama agama. Hidup rukun, damai, santosa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong teman tanpa berharap, menghargai hak setiap insan. Sopan santun selalu diutamakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bersatu kita kuat selamanya. Meski berbeda suku dan budaya, tetap satu bangsa merdeka. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin musyawarah kita lakukan bijaksana. Setiap suara punya makna demi keputusan bersama. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat. Berbagi adil tanpa pilih kasih. Bekerja jujur untuk sesama agar bahagia seluruh bangsa. Pancasila, bintang penerang, menuntun bangsa menuju terang. Mari kita jaga setiap sila untuk Indonesia jaya selamanya. Sudah? Kita beri apresiasi dulu. Bagaimana dengan isi dari puisi teman kalian tadi? Apa yang bisa kalian ambil dari apa yang bisa kalian ambil dari Oke, bisa lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok visual. Berdua sama. Silakan kelompok visual. Iya. Oke, kelompok yang lain menyimak kelompok visual, auditory, dan juga estetik. Tidak. Dulu deh. Ini jelaskan. Ini dua. Udah kan. Nanti ya. Jelaskan ini. Kelompok mana kalian? Ya, mana kita ini jalan dari Ini menunjukkan gotong royong membersihkan halaman sekolah agar terlihat bersih dan nyaman dilihat, sehingga terlihat
Oke, gimana? Kayak kelompok yang lain? Oke, silakan duduk kembali ke kelompok masing-masing. Bahwasanya tadi ada 3 kelompok, mulai dari kelompok auditory, kinestetik, dan juga kelompok visual. Nah, di kelompok kinestetik mereka mengerjakan tugas acting, ya kan, di depan. Nah, acting dengan penelitian kita bisa tahu di mana kemampuannya berakting, gitu ya. Itu juga dengan kelompok yang kedua, menulis, atau kelompok auditory tadi yang membacakan sebuah puisi, di mana yang dibacakan sangat apa ya, sangat antusias, sangat semangat, ya kan, sesuai dengan puisi yang dibacakan, yaitu tentang Pancasila. Begitu juga di kelompok yang ketiga, yakni kelompok visual. Kelompok visual di sini menggambarkan contoh gotong royong, kerjasama di sekolah, ya kan? Ya, Bu, dengan membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan kelas. Ini merupakan contoh dari sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Gitu. Ada rasa persatuannya, ada nilai-nilai kepersatuannya di sini dengan bergotong royong. Oke. Perlu diingat ya bahwasanya saya tegaskan kembali bahwasanya belajar Pancasila itu bukan hanya sekedar menghafal saja, ya kan? Ya, Bu. Kalau dihitung menghafalnya, hafal semua yang namanya Pancasila. Ya, Bu. Akan tetapi belajar Pancasila itu harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari dari masing-masing sila. Sesuaikan dengan nilainya. Mulai dari nilai persatuan, nilai apa? Pertama, ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, yang namanya Pancasila, kita belajar Pancasila itu tidak hanya cukup untuk dihafal, melainkan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ibu kasih pertanyaan sedikit ya. Ini pertanyaan pematik ini. Kalian bisa lihat gambar? Ya, Bu. Ya. Kira-kira gambar nomor 2 ini termasuk dari contoh sila berapa? 1. Kedua. Nah, ini orang yang gambar ini sedang bagaimana ini? Diskusi akan. Berarti termasuk ke sila kedua. Terus di gambar pertama ada seorang anak yang hendak makan, tapi sebelum makan ini termasuk contoh dari sila pertama. Oke. Kalau gambar yang ketiga, ini gambar yang sedang berpelukan, terus saling merangkul, termasuk sila berapa? Yang persatuan itu sila berapa? 3. Terus yang ini, yang nomor 5, kira-kira siapa yang tahu? Ayo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oke, sudah bisa menjawab semuanya ya. Ini saya kasih gambar refleksi dulu. Bu, yang mana? Ini masing-masing
bahwasanya Pancasila itu adalah warisan luhur yang harus kita jaga dan juga harus kita amalkan. Nah, maka meneladani perilaku Pancasila itu berarti menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, peduli sesama, menjunjung persatuan, menghargai demokrasi, dan juga berjuang untuk. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan terlebih dahulu bahwasanya di minggu depan kita akan membahas tentang mengajak teman mengamalkan Pancasila. Jadi pembelajaran di minggu yang akan datang kita akan belajar tentang mengajak teman untuk mengamalkan